Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Astuti selaku dosen pengampu kelas seminar tugas akhir A. Perkenankan saya, Kaharani Anindyanisa, pada kesempatan ini akan mempresentasikan progres dari penelitian saya yang berjudul Kajian Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas atau HKSA antidiabetes analog kurkumin beta-ketoamida menggunakan deskriptor hasil perhitungan metode ab initio Hartree-Fock. Penelitian ini di bawah bimbingan Ibu Dr. Endang Astuti MSI dan Bapak Dr. Denny Pranowo SSI MSI. Pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penyakit diabetes mellitus atau DM, yang merupakan penyakit kronis ditandai dengan kondisi kadar gula darah yang lebih tinggi daripada normal. Kondisi tingginya kadar gula darah pada penderita DM dapat memicu kerusakan sel-sel pada tubuh dan mengakibatkan gangguan fungsi pada organ-organ tubuh. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2013, diperkirakan 382 juta orang di dunia menderita diabetes. Dan pada tahun 2035, jumlah ini akan meningkat menjadi 592 juta dan didominasi oleh DM tipe yang kedua. Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam menangani penyakit tersebut yaitu perawatan farmakologis konvensional, yaitu minuman obat. Namun memiliki keterbatasan karena efek samping berbahaya dan tingginya tingkat kegagalan. Berbagai penelitian menggunakan senyawa aktif tumbuhan untuk terapi DM telah banyak dikembangkan. Kemudian kurkumin. Kurkumin adalah senyawa fenolik yang diekstrak dari rimpang kurkuma longa. Pemanfaatan kurkumin biasa digunakan di banyak negara di Asia sebagai bumbu makanan dan juga dalam pengobatan tradisional. Menurut Sultana dan kawan-kawan pada tahun 2021, kurkumin mempunyai potensi yang berperan dalam mencegah dan mengobati beberapa penyakit karena berbagai aktivitasnya seperti aktivitas antibakteri, antidiabetes, antiviral atau antivirus, dan anti kanker. Banupriya dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan mengganti gugus beta-diketon kurkumin yang tidak stabil dengan beta-ketoamida yang lebih stabil, beserta berbagai unit bioaktif, yaitu inti piperidon atau aril amida pada karbon alfa dari gugus karbonil. Senyawa hasil sintesis dipelajari aktivitas antidiabetesnya seperti aktivitas penghambatan enzim alfa amilase dan juga alfa glukosidase. Selanjutnya adalah hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau biasa disingkat dengan HKSA, yang merupakan hasil dari proses yang dimulai dengan permodelan molekul dan diakhiri dengan kesimpulan, hipotesis, dan prediksi dari sifat fisikokimia dan biologis molekul tersebut. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur suatu molekul, baik secara geometri, elektronik, maupun sterik, bertanggung jawab terhadap sifat fisika, kimia, dan respon biologis molekul tersebut yang digambarkan dalam beberapa deskriptor. Aktivitas suatu bahan kimia yang memiliki kemiripan dan merupakan senyawa baru yang akan dirancang dan belum diuji dapat diketahui aktivitasnya dengan menggunakan model HKSA ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menentukan persamaan hubungan kuantitatif antara struktur dengan aktivitas atau HKSA antidiabetes dari senyawa analog kurkumin beta-ketoamida menggunakan deskriptor elektronik dan molekular. Yang kedua, mendapatkan desain senyawa baru, senyawa analog kurkumin beta-ketoamida sebagai obat antidiabetes yang diharapkan mempunyai aktivitas yang lebih efektif dari senyawa yang telah ada sebelumnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang pertama, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai desain senyawa antidiabetes dengan menggunakan metode HKSA. Dan yang kedua, menjadi sumber informasi dan referensi dalam pengembangan metode lebih lanjut dengan memanfaatkan persamaan HKSA yang dihasilkan terhadap analog kurkumin beta-ketoamida dalam mendesain senyawa baru. Kemudian perumusan hipotesis yang pertama dengan dasar pemikiran menurut Widianti dan kawan-kawan pada tahun 2020, deskriptor struktur senyawa yang memiliki kontribusi terhadap aktivitas biologis seperti muatan atom, refraktivitas molar dan luas permukaan, energi homolumo, massa molekul, dan polarisabilitas dapat dipelajari dari data pergeseran kimia CNMR hasil eksperimen.
Data CNMR eksperimen dapat dibandingkan dengan data CNMR hasil perhitungan dengan pendekatan kimia kuantum. Kualitas data hasil sangat tergantung pada metode kimia kuantum yang digunakan. Salah satunya adalah menghitung deskriptor struktur suatu senyawa dengan metode ab initio Hartree-Fock. Keakuratan perhitungan metode ini terhadap hasil eksperimen bergantung pada himpunan basis yang digunakan. Sehingga dapat diperoleh hipotesis yang pertama, jika deskriptor elektronik dan molekul hasil perhitungan metode ab initio Hartree-Fock dengan himpunan basis yang tepat dari senyawa analog kurkumin beta-ketoamida dapat digunakan sebagai deskriptor analisis HKSA, maka akan dihasilkan persamaan HKSA valid sesuai dengan parameter statistik R kuadrat, F hitung per F tabel, PRES, dan R kuadrat prediksi. Dasar pemikiran hipotesis yang kedua, menurut Yeni dan kawan-kawan pada tahun 2018, langkah penting dalam mendesain senyawa baru yaitu menentukan senyawa induk, memilih bagian rantai samping atau substituen senyawa induk untuk digantikan oleh substituen baru. Penggantian jenis atau posisi substituen dapat dilakukan dengan memperhatikan deskriptor dari model persamaan HKSA yang terbaik. Penggantian substituen akan mempengaruhi nilai deskriptor molekuler dan elektronik sehingga mempengaruhi aktivitas antidiabetes. Dan diperoleh hipotesis yang kedua yaitu jika telah diperoleh model persamaan HKSA yang terbaik, maka senyawa baru dengan aktivitas antidiabetes yang lebih tinggi dapat didesain dengan memodifikasi substituen senyawa analog kurkumin beta-ketoamida. Metode penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama validasi himpunan basis, dilanjutkan dengan perhitungan deskriptor, selanjutnya pemilihan model HKSA, dan yang terakhir adalah desain senyawa baru. Gambar di bawah pada bagian kiri itu menunjukkan gambar struktur senyawa induk kurkumin beta-ketoamida, dan yang sebelah kanan adalah data dari eksperimen 10 analog kurkumin serta nilai IC50-nya. Validasi himpunan basis dilakukan dengan memodelkan senyawa analog kurkumin beta-ketoamida menggunakan aplikasi Gauss View. Kemudian dilakukan optimasi geometri menggunakan aplikasi Gaussian pada masing-masing himpunan basis yaitu STO3G, 321G, dan 631G. Hasil dari optimasi tersebut kemudian dihitung nilai spektra CNMR-nya. Hasil dari data pergeseran kimia CNMR yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan data CNMR hasil eksperimen. Kemudian validasi dilakukan dengan membandingkan nilai R kuadrat dan nilai PRES dari masing-masing himpunan basis. Selanjutnya perhitungan deskriptor. Untuk deskriptor elektronik seperti muatan atom bersih, energi HOMO, energi LUMO, dan momen dipol dihitung menggunakan perangkat lunak Gaussian. Kemudian senyawa tersebut disimpan dengan diganti nama file .mol agar dapat dibuka di Hyperchamp 8. Kemudian untuk deskriptor molekular seperti luas permukaan, volume, berat molekul, refraktivitas, polarisabilitas, dan koefisien partisi menggunakan perangkat lunak Hyperchamp. Kemudian pemilihan model HKSA. Yang pertama adalah analisis regresi multilinear menggunakan aplikasi SPSS. Variabel dependen yang digunakan yaitu data aktivitas antidiabetes log IC50, dan variabel independen yang digunakan yaitu data deskriptor, baik deskriptor molekular maupun deskriptor elektronik. Selanjutnya dilakukan validasi internal dengan kriteria parameter statistik berupa R dan R kuadrat yang lebih dari 0,6 dan nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel yang lebih dari 1. Dan validasi eksternal dengan kriteria parameter statistik R kuadrat prediksi dan R kuadrat M lebih dari 0,5. Desain senyawa baru. Senyawa baru didesain dengan menggunakan persamaan HKSA yang diperoleh dan disesuaikan dengan deskriptornya. Pemodelan senyawa baru dilakukan dengan aplikasi Gaussian, kemudian dioptimasi geometrinya. Deskriptor senyawa baru kemudian dihitung agar dapat dimasukkan pada persamaan HKSA yang terpilih untuk memperoleh nilai log IC50 prediksi dari senyawa baru. Hasil penelitian. Validasi himpunan basis dilakukan dengan membandingkan nilai pergeseran kimia CNMR eksperimen dengan komputasi dari salah satu senyawa analog kurkumin yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Dari tabel terlihat bahwa ketiga himpunan basis sangat baik dalam memodelkan molekul antidiabetes analog kurkumin. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien korelasi atau R kuadrat, yaitu sekitar 0,9. Kemudian, berdasarkan tabel, himpunan basis yang terbaik adalah himpunan basis 631G yang memiliki nilai hasil perhitungan mendekati hasil eksperimen ditandai dengan nilai presnya yang paling rendah yaitu 2113,85, lebih kecil dibandingkan dua basis set lainnya. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan deskriptor molekular. Sedangkan tabel berikut merupakan hasil dari perhitungan deskriptor elektronik. Kemudian, pemilihan model HKSA dengan analisis regresi multilinear. Sebelumnya data dibagi menjadi dua, yaitu training set dan test set. Data training set yaitu data pada seluruh senyawa untuk membangun persamaan model HKSA, sedangkan data test set adalah data yang dipilih secara acak untuk menguji validitas dari data training set. Dari pengolahan data dan analisis statistik dengan aplikasi SPSS, diperoleh 4 model HKSA dengan deskriptor nilai R, R kuadrat, standar error estimasi, nilai F hitung, kemudian perbandingan nilai F hitung dan F tabel, kemudian nilai pres seperti pada tabel. Menurut Misra dan kawan-kawan menyatakan bahwa persamaan HKSA dianggap baik jika mempunyai nilai R kuadrat lebih dari sama dengan 0,6, nilai standar error estimasi yang kecil yaitu di bawah 0,3, memiliki nilai F hitung dibanding dengan F tabel yang lebih dari 1, dan juga nilai pres yang rendah. Oleh karena itu, dipilih model 1 sebagai model yang terbaik. Sedangkan data untuk test set, yaitu senyawa test set yang dipilih adalah senyawa 1, 3, 5, 7, dan 10 dengan membandingkan log IC eksperimen dengan log IC hasil perhitungan dari masing-masing model. Dipilih juga model 1 karena memiliki nilai pres yang paling rendah dan R-nya lebih dari 0,5. Persamaan HKSA untuk model 1 yaitu log IC50 sama dengan min 6,871 ditambah 0,021 kali momen dipol ditambah 3,365 kali energi HOMO ditambah negatif 6,436 dikali energi LUMO ditambah negatif 0,007 dikali volume, ditambah 0,05 dikali surface area, ditambah negatif 1,101 dikali muatan C10, ditambah negatif 20,286 dikali muatan O13, dan ditambah 2,097 dikali Q muatan C5. Berikut adalah grafik dari training set dan test set di mana mempunyai nilai R kuadrat yang baik yaitu sekitar 0,9 mendekati 1, sehingga diperoleh kesimpulan sementara yaitu yang pertama, himpunan basis yang digunakan adalah himpunan 631G karena memiliki nilai pres yang paling rendah, dan yang kedua, persamaan HKSA yang terbaik dipilih model 1 dengan persamaan log IC50 sama dengan negatif 6,871 ditambah 0,021 dikali momen dipol ditambah 3,365 kali energi HOMO ditambah negatif 6,436 dikali energi LUMO ditambah min 0,007 dikali volume ditambah 0,005 dikali surface area ditambah negatif 1,101 dikali muatan C10 ditambah negatif 20,286 dikali muatan O13 dan ditambah 2,097 dikali muatan C5. Terima kasih. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.